Selamat datang di Jurnal Titik Nol. Kejatuhan finansial yang aku alami, mungkin kalian alami juga, berarti kita sama. Ini adalah Jurnal Titik Nol. Yes, ini Jurnal Titik Nol. Dimana jurnal ini adalah realita yang aku hadapi saat ini dengan ekonomi yang kembali menjadi nol secara pribadiku. Mungkin ada yang sama sepertiku, berarti kita sama bro. Nah, jurnal ini aku bentuk karena keinginanku untuk membuat video dengan keadaan yang sesungguhnya. Jika ada teman-teman yang tidak berada di titik nol, terserah mau nonton atau tidak, monggo. Tapi ini adalah jurnal pribadiku tentang bagaimana menghadapi saat ini yang ada di titik nol. Diawali dengan namanya kejatuhan. Setiap orang pernah naik, setelah itu pernah jatuh. Dan saat ini aku jatuh. Ya, secara pribadi aku jatuh. Mungkin sebenarnya realita di dunia, kejatuhanku tidak separah kejatuhan orang lain, atau perekonomianku tidak separah orang lain. Aku masih bisa merekam, aku masih bisa berdiri, aku masih bisa angkat tangan, sehat walafiat. Tetapi diriku merasa saat ini adalah titik nolku. Padahal lebih banyak ya titik nol orang lain atau yang masih ada di bawahku. Roda berputar. Waktu itu aku di atas, sekarang berada di bawah. Dan buat teman-teman yang sekarang di atas, jagalah baik-baik tingkatanmu atau levelmu. Jangan sampai melakukan tindakan yang ceroboh dan berhati-hati ya. Karena ketika keadaannya berada di nol, itu mental kita sangat ditekan. Kenapa sih aku jatuh? Ya, nggak enak rasanya kalau nggak cerita dulu. Ceritanya seperti ini. Aku akan tunjukkan beberapa bukti dulu aku siapa. Aku adalah seorang komisaris utama sebuah perusahaan pribadi yang aku buat bersama teman-temanku. Singkat cerita, mengalami sebuah kebangkrutan karena COVID. Itu yang terparah sampai saat ini aku menjadi nol. Sebelum-sebelumnya lagi aku adalah pembicara forex, pembicara, seminar, trainer, dan segala macam. Dan aku anggap waktu itu aku jaya ya. Sangat jaya. Bisa dikatakan taraf yang sangat jaya. Menurut pribadiku ya, itu sudah sangat jaya. Dan kali ini, karena COVID yang melanda beberapa tahun, membuat aku kehilangan fokus, dan modal-modal yang aku gunakan di forex untuk trading dan segala macam aku ambil untuk menutup kerugianku yang ada di perusahaan. Ternyata yang aku harapan perusahaan aku suntikan dana dari modal di forex bisa berhasil, ternyata malah hancur. Sehingga modalku yang di forex pun habis. Untuk memulai forex kembali, batinku sudah tidak kuat, mentalku sudah tidak bisa tenang, karena aku menyadari bahwa rasa balas dendamku terlalu besar sehingga nafsu melanda untuk gimana membalikan aku di atas lagi. Itu cerita singkatku. Jadi saat ini benar-benar aku di titik nol dan bekerja mendapatkan gaji. Tidak seperti dulu. Tujuan untuk membuat jurnal titik nol ini adalah yang pasti sharing bersama teman-teman yang mungkin merasakan titik nol yang sama denganku. Memang tidak semua yang menonton ini mengalami hal serupa. Tetapi
kalian yang sudah berada di atas itu lebih berhati-hati lagi untuk menjaga level kalian di tempat itu. Kalau tidak, salah langkah dan segala macam akan terjadi hal yang sama. Tujuan yang kedua adalah menjadi pengingat diriku secara pribadi bahwa saat ini aku mengalami hal ini dan bagaimana aku harus kuat untuk menjalani hari demi hari dan mencoba untuk kembali lagi ke titik atas tersebut. Yang ketiga adalah dokumentasi bahwa hal ini seru kalau aku buat sebuah jurnal. Karena dari titik nol ini ketika aku waktu itu aku membuat jurnal dari nol. Dari aku lulus kuliah nggak punya apa-apa gitu ya. Setelah itu ternyata aku punya sesuatu sampai di atas, sampai menjadi komisaris utama. Atau aku membayangkan saat itu ada videonya, bakalan ada cerita yang indah, ada storynya. Nah, saat ini aku akan mulai bagaimana aku membuat sebuah jurnal dari titik nolku ini, yang semoga kedepannya jurnal ini sebagai pengingat untuk diriku dan untuk anakku kelak bahwa ayahnya pernah mengalami hal ini. Jadi buat teman-teman juga bisa mungkin menjadi penyemangat, bisa aja menjadi penyemangat bahwa keadaan yang saat ini belum tentu tetap akan seperti ini di kala hari atau di kemudian hari. Yang penting kita bagaimana usaha. Nah, usaha ini yang akan aku dokumentasikan dan aku buat sebuah jurnal. Bagaimana sih aku melalui ini? Harapan. Kita masuk ke harapan. Harapanku yang pertama yang pasti penyemangat sih buat teman-teman yang lain yang mungkin pasti ada yang nggak suka, ada yang suka ya. Aku hanya membicarakan fokus kepada teman-teman yang mungkin nanti video ini menjadi penyemangat dikala kalian mengalami hal yang sama sepertiku saat ini. Bahwa perjalanan itu tidak selalu mulus. Rintangan demi rintangan itu pasti ada. Seperti kita di jalan lah, bisa dikatakan seperti kita di jalan raya. Tidak selalu kita harus lurus. Kita harus berbelok sedikit untuk menghindari sesuatu. Contoh, ada sebuah batu di depan dan di depan motor kita atau mobil kita. Bagaimana kita harus melewati batu itu? Ya kita belok sedikit. Tapi belok lagi untuk sesuai jalur lagi gitu ya. Rintangan itu pasti ada. Atau kita ingin lebih cepat tapi di depan ada mobil, ada motor lain atau mobil lain, ya kita harus nyerong untuk menyalip mereka atau mendahului mereka. Ketika sudah, kita akan kembali ke jalur utama. Ya peribahasanya seperti itulah ya. Harapan yang kedua adalah menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mulai karirnya. Yang mungkin lulus kuliah nanti aku sampaikan bagaimana waktu aku lulus kuliah dan segala macam kalau ada waktu ya. Ketika lulus kuliah apa yang harus kalian lakukan? Pasti kalian tidak mempunyai pengalaman. Jadi bisa diambil dari video ini, semoga ada yang bisa diambil positifnya. Untuk langkah-langkah agar tidak salah langkah, agar tidak mencoba-coba yang salah. Bisa jadi. Ya. Itu harapan yang kedua. Harapan yang ketiga menjadi sebuah penyemangat, motivasi, kembali lagi aku katakan sebagai motivasi. Sesulit apapun keadaan kita yang kita anggap sulit, belum tentu orang lain menganggap sulit ya. Aku masih bisa makan kok, aku masih bisa naik motor, aku masih bisa bikin video, berarti kan masih nggak terlalu sulit ya. Tapi bagi mereka yang seperti aku saat ini mengalami ini sangat sulit menurutku, itu bisa sadar atau memotivasi mereka untuk pasti ada jalan gitu ya. Pasti ada jalan keluar. Setiap rintangan yang kita lalui pasti ada jalan. Jangan sampai amit-amit jangan sampai kalian menyerah dalam kehidupan sehingga berbuat hal yang tidak diperkenankan, seperti contoh mengakhiri hidup ya. Moga-moga tidak ada teman-teman yang punya pikiran seperti itu. Sebenarnya kita hanya cukup untuk bertahan dan menjalani.
Kenapa aku mengatakan seperti itu? Kita sering kok mengalami hal itu, mengalami dimana kita itu seperti seolah-olah tidak bisa menghadapi hal tersebut. Contoh, kalau yang teman-teman yang kuliah ya, yang bagi kuliah mohon maaf, tidak bermaksud untuk membedakan. Contoh yang kuliah pasti menghadapi namanya skripsi. Awal mula waktu itu aku menghadapi skripsi itu, aduh apa yang harus aku kerjakan ya? Apa topik yang harus aku buat? Dan bagaimana aku harus menyelesaikan skripsi yang aku pertanggungjawabkan kepada dosen untuk aku lulus? Ternyata saat ini tanpa disadari aku sudah menyelesaikan itu. Nah, sama keadaannya adalah saat ini kita mengalami seperti ini mungkin. Dan itu sangat berat sekali saat ini. Kita rasakan sangat berat sekali. Ternyata waktu itu walaupun kita pikirkan berat, ternyata tiba-tiba ya kita bisa kerjakan dan selesai juga. Berarti saat kita mengalami ini, pasti ada jalan kan? Kita hanya cukup bertahan melalui ini, terus jalan ke depan. Hanya itu. Kita nggak tahu rencana ke depan seperti apa, merencanakan sesuatu ke depan seperti apa, kita sama-sama nggak tahu. Apa yang akan kita kerjakan sama-sama nggak tahu. Jadi ya bertahan aja, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Setelah itu lakukan dengan serius. Planning demi planning. Itu ya. Sisi positif yang ada di video ini, yang bisa diambil silakan diambil, yang nggak berkenan diambil nggak usah diambil ya. Cukup dengarkan saja. Karena ini adalah jurnal pribadiku untuk menjalani hidup yang aku anggap ya, bukan karena aku di bawah, tapi aku anggap ini adalah titik nol yang aku rasakan saat ini. Oke, gitu saja videonya. Nanti kita akan next untuk jurnal ini, apa yang aku kerjakan, terus aku harus melakukan apa, terus bagaimana kedepannya seperti apa. Aku akan buat jurnalnya dan aku akan menceritakan secara realita keadaan aku nantinya bagaimana. Satu lagi, video ini dibuat juga untuk mempertahankan hidup. Secara manusiawi mempertahankan hidup. Kenapa? Karena ketika video ini memang berguna bagi teman-teman dan teman-teman suka, berarti kan ada AdSense yang aku dapat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Salam Jurnal .0. Dadah.